dalam digital marketing sendiri itu bisa dari organik, itu biasanya kita menggunakan konten, entah itu dari TikTok ataupun dari Shopee. Kita bisa live membangun konten, membangun engagement terhadap customer kita itu secara perlahan-perlahan seperti itu. Kontaknya kan, janjian ketemu, ya udah ketemu gitu. Pas udah ketemu, lihat barang semua bener-bener kayak real aja gitu kan. Saya juga sampai heran, kok kamu bisa ketipu gitu. Nggak teliti atau gimana? Enggak kan, saya udah teliti banget katanya gitu kan. Harus ada payung di situ. Makanya di kita adanya Undang-Undang ITE itu sebagai bentuk payung hukum dalam hal menyangkut pelindungan. Salah satunya menyangkut berkaitan aspek hubungan konsumen, menyangkut berkaitan dengan layanan, menyangkut berkaitan dengan adanya pembelian secara online di situ. Pemirsa PC.News, kembali kita berjumpa dalam program PC Talk. Kali ini kita akan membahas mengenai pola penipuan melalui penjualan online, di mana di sini akan kita hadirkan mereka-mereka yang sangat paham. Jadi kita akan eksplorasi mengenai penipuan, mengenai penjualan online ini ya, dari mereka yang ahli dalam bidang digital marketing, kemudian yang bidang IT-nya juga. Di sini juga kita hadirkan advokat yang pernah menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan penjualan online. Di redaksi PC.News sudah hadir pertama Bentang Wasesa, Wilujeng Sonten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentang Wasesa ini expert di bidang digital marketing, kemudian beliau juga berpengalaman dalam bidang industri yang pernah dihandle ya, kemudian fashion, properti, skincare ya, dan jasa itu di hampir 5 tahun dalam bidang itu ya. Kemudian beliau sekarang sedang merintis bisnis sendiri dan juga masih menghandle klien-klien yang berkaitan dengan digital marketing ini. Kemudian di sebelah saya Saudara Asep Muhammad Nurdin. Beliau itu orang yang selama ini banyak menghabiskan waktunya juga untuk yang berkaitan dengan digital marketing, dengan potensi-potensi bisnis yang ada di online. Asep ini dia sarjana teknik dari Universitas Jenderal Ahmad Yani ya. Oke. Kemudian di depan saya ini advokat yang mungkin sebagian daripada pemirsa PC.News sudah sangat mengenalnya ya. Beliau pernah mengupas mengenai judi online ya, dan banyak sekali yang melihat video tersebut. Nah, Wilujeng Sonten, Assalamualaikum Kang Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, Kang Dadang ini dulu pernah sangat terkenal waktu menangani kasus terbunuhnya seorang manajer multi finance di Kota Bandung, Francisca Yopi ya. Beliau juga sangat dikenal waktu kasus pembunuhan Jackmania yang dikeroyok oleh Boboto Persib, Haringga Sirla. Baik, kita langsung saja ya, kita bahas mengenai digital marketing, pola penipuan melalui penjualan online ini. Diawali dengan dari Kang Bentang dulu ya. Boleh. Iya, jadi kita ingin tahu Kang Bentang, digital marketing itu apa, kemudian aspeknya itu apa saja sih yang masuk dalam kategori digital marketing ini Kang? Baik.
Jadi kalau kita berbicara mengenai digital marketing ya, itu secara simpelnya adalah aktivitas marketing biasa, bagaimana kita menawarkan produk kita, jasa kita terhadap konsumen. Hanya saja ini berbasis digital. Nah, ada beberapa kelebihan ketika kita sebagai pelaku digital marketing. Yang pertama adalah kita memang tidak ada batasan secara geografis. Dalam artian ketika kita bekerja di sini, kita bisa menyasar market yang memang itu di negeri seberang itu. Kita bisa mengiklankan itu di wilayah yang memang itu tidak terbatas pada skala bisnis kita atau memang pada negara kita sendiri gitu. Nah, dalam digital marketing sendiri itu bisa dari organik, itu biasanya kita menggunakan konten, entah itu dari TikTok ataupun dari Shopee. Kita bisa live membangun konten, membangun engagement terhadap customer kita itu secara perlahan-perlahan seperti itu. Tapi kalau dari saya sendiri, saya lebih suka menggunakan advertising ya, jadi ads kita bermodal gitu. Jadi katakanlah saya membayar Meta ini dia menaungi Facebook dan juga Instagram dari CPM, cost per mile. Jadi ibaratnya saya akan membayar sekian sekian ribu gitu ya, untuk agar dari sosial media ini dia akan membantu menjangkau ke target market potensial kita. Dan salah satu kelebihan dari digital marketing sendiri itu kita bisa menyasar market yang sangat spesifik. Kenapa? Karena kita punya data dari mobile maupun dari laptop yang biasa kita pakai, itu akan disimpan. Contoh misalkan gini, Bapak suka motor misalkan gitu ya, terus nge-like terus motor gitu. Nah, itu akan disimpan sama dia bahwa ternyata Bapak ini suka motor. Kalau saya pemain di industri motor, misal saya akan menjual jaket motor gitu ya, jaket motor, lalu saya tembak ke market yang suka motor, otomatis iklan ini akan tayang di handphone Bapak. Dan sekarang sangat-sangat canggih, ibaratnya gini ya, sekarang Bapak handphone mati, terus Bapak ngomong motor gitu, padahal ini handphone mati gitu, itu pas kita buka itu akan berkaitan dengan itu gitu. Dalam kondisi handphone mati. Dalam kondisi handphone mati Pak sebenarnya. Jadi secara data kita Itu kenapa bisa begitu ya, Kang? itu memang dari sistem itu memang sudah sangat-sangat spesifik untuk bisa memilah target market yang benar-benar pas. Kalau zaman dulu itu algoritma di Meta, dulu masih Facebook ya, itu bisa dari gambar. Misalkan gini, Bapak upload gambar lagi makan gitu ya, lagi makan. Nah, itu dari makanan itu Bapak sudah langsung, oh jadi Bapak ini suka makan ini gitu. Hanya dari foto saja, tanpa dari itu. Bukan yang tadi masih belum ngertinya kan HP-nya mati. Ya, tapi kok bisa seolah bisa merekam gitu ya kebutuhan kita gitu. Iya, iya. Itu memang dari dari Metanya tuh dia bisa connect dengan data yang dari handphone kita. Cuman kalau sekarang itu di iOS ya. Jadi yang dia pakai itu dia masih bisa memilah untuk bisa ditayangkan iklan atau enggak. Tapi kalau Android setahu saya dia memang sudah sampai seperti itu gitu. Jadi walaupun handphone lagi bukan mati baterai tapi layarnya mati. Oh, iya. Layarnya yang mati ya. Slip lah ya. Layarnya slip, kita nggak ngapain, terus ya kita ngobrol seperti ini, itu otomatis. Oh, iya merekam ya si handphone itu ya. Jadi dari handphone ini Pak, itu akan terlihat dari interest kita, behavior kita, demografi, psikografi. Dari situlah kita. Kang Bentang, kalau digital marketing itu kategorinya apa saja ya? Kan tadi ada yang Facebook, ada yang di marketplace, ada yang mungkin penjualan langsung, atau gimana itu pengkategoriannya itu, Kang? Pengkategorian sebenarnya digital marketing itu luas ya. Jadi katakanlah kita dari placement, kita mau ditayangkan kemana gitu ya, tapi
jauh dari sebelum itu kita harus melihat kalau ini dari sudut pandang bisnis nih. Market kita ini cocok di mana dan market kita ini sukanya main apa. Kalau dia suka main TikTok, baik kita di TikTok Ads. Itu bisa Facebook Ads, Instagram Ads. Bisa juga dari ada beberapa produk tertentu yang memang dia lebih ke apa namanya marketplace ya, jadi kayak Shopee, Tokopedia dan itu. Ada juga produk-produk yang dia di website itu iklannya by website itu. Nah itu biasanya dalam apa namanya, kalau saya mengkategorinya ada dua gitu ya dalam memakai iklan ini ya, digital marketing itu. Yang pertama dari PPC, pay per click. Jadi ketika kita iklan tayang lalu diklik gitu ya, itu kita baru bayar gitu. Ada juga yang CPM, cost per mile. Jadi setiap tayang 1.000 orang kita bayar gitu. Iya, Itu iya. sih. Iya, iya. Jadi ini juga ya apa satu kalau lihat seperti itu ya, memang jangkauannya bisa pertama sangat luas ya. Terus kedua memang pengkategoriannya juga bisa spesifik berdasarkan pay per click atau pay per mile ya, Iya per per mile ya. Nah, Kang, kita ingin tahu tingkat keamanan ya, sok sambil santai aja. Santai aja Kang Bentang ya. Eh, untuk tingkat keamanan ya bagi konsumen itu yang lebih aman jenis e-commerce yang mana nih? Ya, jenis digital marketing yang mana nih yang lebih aman untuk konsumen? Kalau menurut Kang Bentang ini. yang paling aman kita ya marketplace ya. Jadi gini, ada yang namanya itu funnel Pak. Funnel itu kan corong ya, dalam singkatnya corong. Jadi ada awareness, consideration, conversion. Awareness itu orang yang memperhatikan, jadi dia nggak tahu produk, terus bagaimana orang tahu produk itu. Consideration itu mengedukasi konsumen. Conversion, closing. Nah paling aman itu adalah ketika bottom funnel closingnya itu di marketplace seperti Shopee, Tokopedia seperti itu. Nah kenapa? Karena kalau bottom funnelnya itu dari WhatsApp kan bisa ya Pak, kita closing di WhatsApp nih gitu. Tinggal apa namanya, alamatku ini, aku pilih barang ini, oke deal ya, transfer ya. Bisa jadi aplikasi transfer di blog misalkan atau bisa jadi dikirim tapi yang dibeli apa, yang datang apa gitu. Jadi memang itu sudah apa? Sudah ada ya budaya seperti itu ya di dunia marketing itu. Banyak Iya, iya, iya. banyak yang masih menggunakan seperti itu. Jadi yang aman ya dari Shopee atau Tokopedia Jadi di marketplace berarti ya. dan juga COD ya Pak. Zaman sekarang tuh udah enak Pak. Kenapa? Karena COD kita bisa buka kalau di Shopee ya, cek bayar. 2-3 tahun ke belakang nggak boleh dibuka. Jadi ya COD bayar, kurir nggak ini kan pergi sama apa nih yang datang gitu beda sama. Iya, iya, iya. Oh, jadi yang memang yang lebih aman di marketplace ya. Jangan dari apa namanya webs terus ke WhatsApp, itu kurang sih Pak. Ya, itu sebagai prolog ya, pemirsa PC.news. Jadi di marketplace itu lebih aman dibandingkan dengan iklan di Facebook atau media sosial lainnya ya, TikTok atau yang lainnya. Nah, kita ingin bergeser nih, Kang Bentang. Ini ada pengalaman-pengalaman. Jadi pernah ada kelihatannya ada beberapa korban yang, tapi kita tidak tahu ya apa melalui marketplace atau melalui iklan di media sosial lainnya ya. So, Kang Asep ya. Ya, mungkin saya akan menceritakan satu kasus penipuan online ya. Nah, jadi ada saudara saya, gitu kan, dia ngelihat iklan jual beli mobil di OLX, ya, udah gitu, ngelihat terus harganya murah lah di bawah pasaran. Terus dia itu niatnya itu untuk dijual lagi,
gitu, jual beli mobil. Langsung COD-an gitu kan, janjian gitu kan. Soalnya kan di OLX kan ada kontaknya kan. Janjian ketemu, ya udah ketemu gitu. Pas udah ketemu, lihat barang semua bener-bener kayak real aja gitu kan. Saya juga sampai heran kok kamu bisa ketipu gitu. Nggak teliti, tapi dia bilang, enggak kan, saya udah teliti banget katanya gitu kan. Jadi saya pun heran karena dia itu sarjana gitu kan, kok bisa ketipu gitu. Jadi seolah-olah kayak ya nggak teliti gitu kan. Udah datang, teliti, oke sampai akhirnya deal semuanya. Pas udah mau dibayar gitu kan, tiba-tiba yang penjualnya itu bilang, oh ini mobil bukan mobil saya. Tapi mobil om saya, jadi silakan nanti transfernya ke om saya katanya kan. Kaget kan saudara saya itu kan, kok jadi berubah kayak gini. Ya udah akhirnya telepon mesin, telepon dikasih nomornya, iya betul om saya lagi di luar apa Jawa katanya, suruh transfer aja ke ponakan saya gitu kan. Bukan transfer, transfernya ke dia gitu, yang ke omnya itu, cuma nanti mobilnya nanti diserahkan sama ponakan saya, kata omnya itu. Ya udah ditransfer, dia minta, nggak punya nomor rekening kan, minta nomor rekeningnya dikasih sama omnya itu, tanyain ke ponakannya itu betul nomor rekeningnya. Ya udah transfer gitu kan, udah transfer, dilihatin bukti rekening gitu kan, oke udah deal semuanya. Pas mau pulang gitu kan, udah beres semuanya, udah mau pulang, tiba-tiba di stop. Kaget kan sama yang jual itu kan, di stop, katanya uangnya belum terkirim. Kan tadi bukti transfernya ada segala macamnya. Iya, tapi bilangnya itu bukan om saya gitu kan. Terus alasannya lagi dia itu kena guna-guna. Sampai ya pokoknya langsung jadi drama aja itu. Jadi drama gitu kan antara ibu dengan anaknya itu cewek gitu kan. Jadi drama. Udah gitu, padahal saudara saya udah bawa mobil udah bawa, kuncinya udah bawa, semuanya SNK lengkap semua. Tapi nggak bisa keluar, nggak bisa kabur. Karena apa? Itu perumahan elit. Jadi si gerbangnya itu kan ada security, nggak bisa leluasa gitu kan. Harus ada izin dari penghuni gitu kan. Ada semacam sidik jari atau apa gitu kan. Nggak bisa keluar. Oh iya, surat. Nggak ada surat dari penghuni, nggak bisa keluar tamu itu. Ya udah sampai akhirnya sampai subuh, sampai pagi lagi akhirnya nggak ada kesepakatan ideal gimana, cuman ya dari sana itu kayak sandiwara gitu kan, yang ngejual itu sampai pura-pura guna-guna apa gitu kan, padahal uang udah transfer, bukti juga udah ditandatanganin gitu kan, bukti jual belinya kan, sampai akhirnya ngundang polisi, nelpon polisi. Nah, karena kan yang nggak ada titik temu gitu kan, ya udah kita panggil polisi juga nggak bisa mutusin gitu kan. Akhirnya ya udah untuk kesepakatan itu mobil akhirnya ditahan di polsek sana gitu kan, mobil tahan. Jadi adik saudara saya itu uang udah dibayar tapi barangnya nggak ada gitu. Padahal uangnya udah ditransfer. Gitu kan. Jadi beli barang tapi barangnya nggak bisa diambil. Barangnya udah ngeliat gitu kan, cocok segala macamnya. Tapi nggak bisa diambil gitu, seperti itu kasusnya itu. Sampai akhirnya sampai berbulan-bulan loh kasus itu, udah Polres semua, tapi kan nggak bisa diselesaikannya itu karena harus menghadirkan penipunya udah nggak bisa dilacak, ditelepon nggak bisa gitu kan. Nah, itu kasus akhirnya ngegantung aja ya. Itu berapa Pak nominalnya? Nominal sekitar 70 jutaan. Iya. 70 jutaan. Honda CR-V ya Mas. CR-V. Nah, itu. Ya paling ya akhirnya saya pun wanti-wanti lah. Ya, mungkin saya merasa ini itu sebenarnya kasus baru ya. Jadi kasus skema segitiga ini. Saya baru dengar gitu kan. Jadi itu modus operandi baru. Tapi para penipu akhirnya kan dia nggak menerapkan di area-area tertentu, tapi akhirnya kan di ini juga diaplikasikan di daerah-daerah lain. Jadi pokoknya jual beli yang pakai orang perantara mendingan jangan aja. Nah, setelah saya nemuin kasus seperti ini, jadi pokoknya sekarang itu harus langsung dari pemiliknya gitu kan. Nah, ya dari kasus kejadian ini ya. Terus ya
Mungkin yang kasus kemas segitiga ini udah cukup ya. Ada lagi nggak jenis kasus yang lain untuk penipuan penjualan online ini? Kalau jual beli online Selain itu, ya paling kasus yang lainnya itu semacam barang murah. Nah, jadi suka ada di Shopee atau Tokopedia barang-barang yang memang harganya murah kan. Nah, kita tertarik gitu kan. Reviewnya kadang-kadang bagus. Nah, ternyata emang kadang-kadang ya review bikinan dia sendiri juga, caranya gimana supaya banyak ratingnya bagus gitu kan. Pas tapi kita- barangnya sih betul, barangnya enggak real. nggak Nah, real. jadi kadang-kadang barang yang diiklankan dengan yang datang itu beda. Jadi bisa juga barang rusak gitu kan. Memang sama, banyak saya beli laptop tapi laptopnya rusak. Nah, atau bisa juga ya nggak dikirim. Untungnya saya pernah nemuin kasus seperti ini itu di e-commerce ini ya, kayak Tokopedia. Jadi aman. Akhirnya kan barang nggak jadi, ya udah, meskipun lama prosesnya, jadi duit saya ketahan kan sekitar 2 jutaan. Akhirnya bisa diklaim lagi, betul. Karena kan ada perantara kan, ada rekening bersamanya gitu. Nah, ini kebetulan ada contoh kali ya. Tadi yang diceritakan, Kang. Jadi iklannya itu memang murah, jersey ya. Jadi iklannya seperti yang ditayangkan. Iklannya itu bagus, harganya murah, jersey-nya bagus, tapi ini yang datangnya itu seperti jadi bukan jersey sepeda gitu ya. Sementara yang diiklankannya itu ada jersey sepeda ya. Yang dipesankannya itu satu paket itu 4, ternyata yang datang itu satu, barangnya itu tidak sesuai Kang ya dengan yang diiklankan. Iklannya kan jersey sepeda, bagus, cakep iklannya itu ya. Kualitasnya bagus ya, bahkan di situ ada keterangan bahannya dari bahan yang bagus, tapi ini yang datang tidak nyambung. Ini yang datang apa ya, bukan jersey sepeda yang jelas ya, lagi jumlahnya juga tidak sesuai dengan itu ya. Kalau itu kan satu paket itu 4, ternyata satu berisi 4, yang satu berisi 2, dan tidak sesuai dengan apa, dengan yang diiklankan. Ya, jadi buktinya seperti ini kayaknya, yang Kang Asep tadi sampaikan gitu. Ya, jadi barang dengan yang diiklankan itu tidak sesuai, ya, gitu. Mungkin pola seperti ini sekarang lagi rame kelihatannya. Jadi banyak barang yang diiklankannya bagus, ya, tapi yang datang itu jauh dari yang diharapkan, gitu ya. Karena mungkin lagi kan, kalau konsumen sih mungkin hanya melihat ini aja ya, kelihatannya melihat apa yang ditampilkan ya, apa yang ditampilkan, spesifikasinya gitu sesuai. Jadi kayaknya benar tuh yang diiklankan dengan yang barang yang datang itu tidak sesuai ya. Jadi ini salah satu buktinya. Oke, terus yang lain apa? Ini ada yang keluhan juga memang. Terus paling ini saya nemuin kasus penipuan baru ya, COD ya. Jadi COD itu seperti ini. Ini kan COD kan lagi marah kan, semuanya hampir ada kan. Pasal COD mau di Shopee, di Tokopedia. Jadi ada juga seller, biasanya seller sih. Saya yang teman itu seller. Dia ngirim, nembak barang, mungkin dapat konsumen dari mana gitu kan, nembak, kirimin barangnya. Jadi barangnya itu barang fiktif lah gitu kan, apa aja kadang-kadang cuma dus atau apa dimasukin, ada harganya. Nama kurir kan nggak tahu apa-apa kan, gitu kan. Dia minta COD, tagih, ya udah tinggal pergi gitu kan. Seperti itu. Nah, ada kasusnya itu. Paling dari sisi penjual ya, kalau pembeli sendiri saya belum tahu. Oh iya, saya pernah kemarin ada kasus COD. Jadi barang udah nyampe, si penjualnya nggak mau bayar. Akhirnya dikirim lagi. Jadi mungkin kalau penjualnya ngalamin kerugian ongkos kirim. Tapi kalau banyak juga lumayan. Saya ngerinya kalau COD itu ya, kalau banyak toko itu rame gitu kan, banyak COD, ternyata banyak juga yang memanfaatin yang orang-orang iseng kayak gitu. Nah, emang
ribet. Iya, iya, iya. Bahaya juga gitu. Saya kemarin baru nemuin kasus seperti itu. Kasus baru juga. Kasus baru juga. Iya, kasus COD ini. COD, ya. Nah, jadi saya ngalamin COD, ternyata emang ya ya resiko penjual. Kita kalau nggak ada fase COD gitu kan kurang gitu kan. Padahal kan sebenarnya kalau di e-commerce itu kan pembeli itu udah yakin ya uang itu aman sebenarnya kalau yang ngerti kan. Iya, iya. Tapi kan tetap aja mungkin kadang-kadang dari mana luar Jawa gitu kan. Orang luar Jawa itu yang pengalaman saya itu gini. Mereka itu uang banyak, tapi nggak punya rekening, nggak punya nomor rekening, biasanya nggak punya rekening bank, jadi nggak ngerti untuk transfer atau gimana, pengennya ya udah ada barang nanti dibayar. Tapi saya pernah ngalaminnya itu saya jual barang di Facebook Ad gitu kan, sampai keluar kota, biasanya peminatnya itu luar Jawa, Papua, Sulawesi gitu kan, kebanyakan bangsa besarnya. Ya barang datang harganya hampir 2 kali lipat saya jual itu gitu kan, mereka beli gitu, nggak ada komplain apa-apa, nerima gitu, karena mereka mikir kalau mereka beli di sana pun harga barang itu udah mahal. Nah, karena kan untuk transportasi ke sana barang itu bisa melonjak harga 2 kali lipat, jadi reasonable menurut mereka itu gitu. Nah ya paling itu gitu. Iya, iya, iya. Tapi kalau untuk penjual ada juga Pak, misalkan saya sempat ngalamin gitu, jadi diisengin, katakanlah saya jualan produk yang sama dengan Bapak gitu ya. Nah saya kan punya database konsumen, alamatnya, kontak dan yang lain gitu. Nah saya order ke Bapak dengan database itu, COD gitu ya. Ketika COD mereka tidak pesan, artinya akan di cancel, ongkir 2 kali lipat. Nah itulah ngisengin kompetitor tuh kalau yang nakal kayak gitu Pak. Oh, itu sih memang sengaja ya. Untuk menjatuhkan kompetitor itu. Saya pernah kayak gitu. Dari seller kompetitor ya. Pokoknya kan 100.000 lebih, bisa 150 gitu. Kirim ke sana gitu. Sampai di sana alamat ini tanyain nomornya kan beda gitu ya. Saya nggak pernah order ini gitu. Lalu saya tanya lagi konsumennya ini, saya juga nggak pernah order ini gitu. Jadi yang ambil dari database ya dijadikan. Ada tipsnya nggak untuk menghindari? Soalnya saya juga penjual sebenarnya, jadi benar-benar antisipasi gimana caranya gitu kan untuk menghindari itu. Gitu. Kalau sekarang sih saya lebih concern untuk gimana caranya dia transfer gitu ya. Nah kalaupun COD setelah deal itu biasanya kita akan reply kirim chat untuk Anda sudah bersedia menerima apabila membatalkan yang ini, untuk gertakan aja Pak. Oke kok gitu, udah kirim gitu. Itu kan lumayan ya, apabila saya pernah jual produk itu di harga 400-an gitu. Jadi ketika di cancel itu lumayan ke kita ya gitu. Jadi ketika dia deal biasanya di bawah chatnya itu sih, Anda sudah deal, sudah menerima, nanti kalau menolak ini seperti itu. Oh, jadi yang COD dengan pesan gitu ya. Oh iya. Tapi kan tetap juga kan nanti kan kalau banyak alasan barang nggak sesuai atau barangnya jelek gimana. Kadang-kadang kan kalau orang ya itu mungkin kasus tertentu lah ya. Kadang-kadang orang niatnya emang nipu. Itu tetap ada, tapi dari pengalaman saya presentasinya jauh lebih. Katakanlah 1% ya nggak apa-apa, 1%. Oh, jadi ini juga ya, untuk COD itu harus disiasati seperti itu ya, salah satunya. Iya mungkin tadi itu tips yang baru lah saya dengar melalui chatnya. Iya, kadang-kadang kan si konsumen itu kan Kang Bentang ya, begitu barang datang dia itu tidak semuanya sempat buka dulu di depan itu ya, di depan si kurir ya. Kadang-kadang kurir udah berangkat baru setelah ngasih tip bahkan. Nah itu kalau udah gitu repot juga ya. Kalau misalnya kurirnya udah pergi dibuka, ya udah nggak bisa di ini lagi ya. Itu cukup repot sih Pak. Tapi kalau kita ngebukanya di kamera gitu ya, di video itu kita masih bisa. Oh kalau di video ke marketplace-nya itu, ke Shopee, ke Tokopedia buat klaim ini. Itu kalau melalui marketplace. Kalau melalui media sosial nggak bisa. Oh gitu ya. Selesai. Baik. Oke,
memang penipuan menggunakan penjualan online ini cukup tinggi juga ya. Jadi kalau berdasarkan data Juniper Research itu angkanya itu tiap tahun sampai untuk global ya 48 miliar dolar atau sekitar 776 triliun. Di Indonesia sendiri, menurut keterangan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, itu di tahun 2023 itu meningkat 32,5% ya pola penipuan ini. Nah, dari jumlah situs sendiri ya dari tahun 2022 sampai 2024 ini catatan dari APCI itu ada 2,2 juta situs yang memang tujuannya untuk penipuan. Jadi memang untuk konsumen ini harus lebih berhati-hati sekali ya dalam melakukan transaksi melalui online. Nah, kita ingin tahu nih dari aspek hukum. Ya, kebetulan di sini kita sudah hadir juga advokat yang ingin kita tahu dari sisi aspek hukum itu seperti apa ya. Untuk penjual ini bisa dijerat tidak dan konsumen ini sebaiknya seperti apa ya. Satu, kalau sudah terjadi menjadi korban kan. Kedua, untuk mengantisipasi kalau misalnya supaya tidak sampai menjadi korban. Sokan. Iya, memang menyangkut digital marketing ini memang itu udah jadi komunitas globalis itu. Tidak hanya Indonesia tapi dunia juga memang secara teknologi memang ke situ arahnya. Jadi digital marketing ini juga posisinya seiring dengan proses waktu mungkin nanti makin menjamur di situ, makin meningkat. Kemudian di sisi lain menjamur ketika di kita itu pada tatanan memang COVID di situ. COVID, kemudian di sisi lain karena proses mengenai lockdown gitu. Jadi setiap orang ada di rumah di situ. Tapi di sisi lain kebutuhan itu tetap berkelanjutan. Iya, tidak bisa dihentikan ya. Tidak bisa dihentikan di situ. Maka di situ berkaitan dengan market digital itu meningkat pesat di situ, berlipat-lipat gitu ya jangkauannya. Tapi di sisi lain apa yang tadi sampaikan, kemudian menyangkut berkaitan dengan kedok penipuan, ya tentunya itu pasti ada di situ. Tidak hanya misalkan menyangkut digital marketing lewat media sosial di situ, tapi pola-pola di sini juga bergeser secara manual juga tentunya pasti ada di situ. Nah, digital marketing posisinya ya tentunya kan ini kan harus didukung dengan adanya aturan-aturan di situ. Bagaimana sebagai bentuk layanan, tapi di sisi lain transaksi ini bagus, lancar, tapi di sisi lain tidak saling merugikan di situ. Makanya harus ada payung di situ. Makanya di kita adanya Undang-Undang ITE itu sebagai bentuk payung hukum dalam hal menyangkut pelindungan. Salah satunya menyangkut berkaitan aspek hubungan konsumen, menyangkut berkaitan dengan layanan, menyangkut berkaitan dengan adanya pembelian secara online di situ. Dilihat konteksnya pasal 28 di situ, berkaitan dengan Undang-Undang ITE di situ, menyangkut berkaitan hubungan antar penjual dengan pembeli di situ. Kemudian di sisi lain, karena di sini maraknya menyangkut kasus-kasus di situ menyangkut digital marketing, kemudian di sisi lain di situ ada penipuan-penipuan, ya tentunya menyangkut payung hukumnya harus didukung di situ. Semangat menyangkut berkaitan dengan upaya-upaya pencegahan itu harus betul-betul dilakukan di situ. Termasuk berkaitan dengan sarana prasarana menyangkut berkaitan dengan keadaan-keadaan teknologi di berbagai lini seperti kepolisian itu harus disiapkan di situ. Jangan sampai menyangkut undang-undangnya ada tapi menyangkut berkaitan dengan ininya teknologinya tidak disiapkan. Jadi tidak bisa dieksekusi ya. Kemudian kita secara SDM kurang mampu di situ. Tapi di sisi lain menyangkut berkaitan dengan punktuasi, menyangkut berkaitan dengan pembelian secara online terus meningkat di situ, tajam dan melesat di situ. Ini tidak akan bisa dicegah di situ, karena memang dunianya seperti ini, secara global di situ. Jadi tidak bisa menghentikan, Indonesia mau kalah gitu, mau berhenti gitu dari hal menyangkut berkaitan dengan dunia global. Istirahat aja dari penjualan. Tidak bisa, karena itu kan sistem. Sistem itu melekat dengan adanya teknologi, dengan adanya internet di mana-mana di situ. Dengan ada HP di situ memudahkan di situ. Yang dulu kita ke warnet, sekarang memudahkan dengan adanya HP di situ.
Disitulah bentuk layanan-layanan yang sifatnya memang teknologi ada meningkat, kemudian secara aturan ada, kemudian di sisi lain menyangkut berkaitan payung hukum termasuk menyangkut pencegahan ada. Kemudian di sisi lain menyangkut berkaitan penipuan tadi memang negara juga dirugikan di situ dengan adanya penipuan-penipuan online di situ. Kemudian di sisi lain karena dengan ada penipuan ya tentunya pajak ke negara kosnya Tidak kan masuk, tidak ya, masuk di situ, betul. justru dirugikan di situ. Makanya dengan adanya kerugian-kerugian besar ini harus dijadikan catatan oleh pemerintah bahwa ini kita harus berperang melawan menyangkut berkaitan dengan penipuan secara online di situ, termasuk misalkan situs-situs tadi ada 2,2 juta ya menyangkut berkaitan situs di situ itu harus dihentikan. Tapi itu pun misalkan 2,12 juta itu tidak terhenti di situ, masih banyak misalkan situs-situs yang lebih banyak dari situ yang beredar di situ, termasuk di media sosial misalkan di IG, Facebook yang memang di situ memudahkan akses itu dengan iming-iming itu juga harus harus diblokir semua gitu. Kalau tidak posisinya nanti orang yang dengan adanya teknologi dengan adanya dia memudahkan akses, memiliki HP di situ, dia akan teriming-iming di situ, teriming-iming dan masuk di situ. Ini ada barang bagus nih, nah dengan gambaran-gambaran yang sifatnya ini, tapi ternyata penipuan di situ. Makanya ini situs-situs yang hal-hal seperti itu bukannya kita harus mundur dari teknologi di sini, tapi bagaimana kita selaku di negara kita harus tingkatkan menyangkut berkaitan dengan aturan yang situ, termasuk SDM penegakan hukumnya harus betul-betul ditegakkan di situ. Jangan sampai misalkan kita lapor di sini ada dugaan penipuan di situ menyangkut berkaitan kedok online di situ, tapi proses penanganannya tidak bisa berjalan di situ. Berarti kan susah. Kita tidak bisa mengimbangi menyangkut proses berkaitan dengan global, menyangkut misalkan jual beli online, tapi di sisi lain kelengkapan menyangkut berkaitan dengan tindakan hukumnya tidak berjalan di situ, kan tidak bisa nyambung. Betul. Salah satunya ini kan banyak perlibatan nih ketika ada kasus yang tadi menimpa contoh kasus dari tadi sampaikan, berarti kan di situ udah ada mens rea di situ, niat batin untuk misalkan menipu di situ. Nah, berarti pasal penerapannya ya itu masuk pasal 28, pasal 378 menyangkut berkaitan dengan penipuannya di situ. Nah, tapi menyangkut penipuannya kita dalam hal menyangkut prosesnya, apakah misalkan penyidik harus mampu di situ? Jangan sampai misalkan ini teknologinya nggak ada, nih menyangkut berkaitan dengan prosesnya karena ini menyangkut kasusnya ini kemana-mana rangkaiannya, ada menyangkut perbankannya di situ, karena ini rekeningnya di transfernya lewat rekening di situ, itu harus bisa masuk ke situ. Jadi kalau misalkan ini dibiarkan hanya menerima laporan aja itu kan sia-sia di situ. Tapi respon menyangkut penegakan hukumnya tidak tegas di situ. Akibatnya karena tidak tegas posisinya kasus di mana-mana. Yang sifatnya misalkan orang bisa berbuat seenaknya, membuat situs yang ini udah karena misalkan aturannya tidak tegas di situ. Nah, makanya menyangkut berkaitan dengan pasal 28 di situ harus betul-betul ditegakkan. Biar misalkan penjual juga posisinya aman, pembeli juga posisinya aman. Jadi ada balance di situ posisinya. Gitu. Jadi ya jangan sampai seperti itu ya kan. Polisi menerima laporan tapi tidak bisa menindaklanjuti karena memang si perangkatnya tidak menunjang ya untuk pembuktian itu ya, untuk melakukan pelacakan pembuktian itu ya. Repot juga ya. Repot. Makanya ini posisinya harus betul-betul ditegakkan, tapi betul-betul penegakannya serius di situ. Ini misalkan ada hal-hal yang sifatnya karena ini dunia digital di situ, kemudian yang punya provider berkaitan dengan platform misalkan di situ, marketplace-nya juga kan harus dipanggil di situ. Karena kan kalau misalkan dia resmi tentunya kan izinnya ada. Kecuali ilegal kan tidak resmi di situ. Jadi harus masuk di situ. Tidak ada kendala misalkan karena ini seperti ini ada pelibatan perbankan di situ karena kita pakai pasal 37 misalkan penipuan secara umum pasal 378 ini tidak masuk meranah misalkan perbankan, ini harus masuk di situ. Jadi kalau misalkan ini tidak masuk menyangkut berkaitan dengan aspek perbankan di situ, kita minta
ke bank, minta lewat BI di situ, minta data ini menyangkut orang-orang, kan itu bisa ada data. Siapa misalkan orang-orang ini kan gitu kan bisa dicek di situ, dilacak di situ. Kalau ini dibiarkan posisinya demikian, itu kan kita susah untuk dalam hal menyangkut penegakan hukum di situ. Sehingga misalkan korban makin banyak. Masyarakat misalkan di situ posisinya karena dia pengguna menyangkut berkaitan layanan, dia beli misalkan produk, tapi di sisi lain pingin sesuatu, tapi di sisi lain dia kena tipu di situ. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan ini misalkan ada marketplace yang main-main di situ, harus blacklist di situ, blacklist tapi ditegakkan secara hukumnya di situ. Biar jadi jerak. Jadi ketika misalkan ada orang yang mendirikan platform yang model seperti itu, dia mikir juga aturannya harus ditempuh nih, posisi aturannya. Gitu. Syarat-syaratnya harus dipenuhi di situ. Jangan sampai dengan hal-hal seperti ini gitu, ada marketplace yang bagus di situ, tapi tercoreng dengan yang tidak bagus. Itu kan jadi merusak di situ. Jadi merusak di situ. Jadi misalkan ini mah bagus posisinya, pelayanan bagus, tapi di sisi lain ini penipuan di situ, yang berkodok memang tujuan penipuan, itu kan jadi merusak. Makanya yang merusak-rusak itu harus betul-betul diberantas di situ. Kang Dadang, tadi seperti apa yang dikatakan Kang Bentang ya, kan si pelaku ini bisa global. Ya bisa saja mungkin dia menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, tapi posisinya itu bukan di Indonesia. Misalnya dia ada di Kamboja, ada di Thailand, ada di apa gitu ya. Seolah-olah dia itu, atau misalnya bisa saja dia menggunakan alamat, misalnya alamat di Indonesia padahal dia di luar negeri misalnya. Itu kan susah dijangkau ya secara hukum gitu. Jadi gini posisinya, hukum kita kan tidak terletak di Indonesia. Kita kan menganut sistem hukum internasional di situ. Jadi sistem prinsip-prinsip posisinya yang kita secara internasional juga prinsip-prinsipnya juga harus masuk di situ. Tidak hanya kita bagaimana kita secara internal wilayah NKRI, tapi bagaimana jangkauan secara internasional masuk. Kita ada perjanjian-perjanjian internasional. Tapi secara regulasi itu memang sudah bisa menjangkau ya. Harus bisa menjangkau. Harus bisa. Harus bisa atau memang sudah bisa? Memang harus regulasi. Jadi sekarang bisa ya. Kenapa? Kalau sekarang ini posisinya masih ini, masih belum bisa dilakukan seperti itu. Tapi secara internasional kita harus bisa mampu menjangkau ke wilayah di situ. Karena kan menyangkut global ini posisinya tidak hanya Indonesia, meskipun dari Sabang sampai Merauke kita luasnya begitu luar biasa. Tapi bagaimana misalkan menyangkut kejahatan itu dikendalikan di luar negeri, tapi di sisi lain itu posisinya kita juga harus kuat di situ. Kuat secara regulasi aturan, kuat kita bisa menjangkau secara internasional di situ sehingga menyangkut kejahatan-kejahatan tidak bisa diputus gitu, menyangkut kasusnya. Kalau dibiarkan tetap aja di situ. Kita misalkan penipuan ini misalkan orang yang usernya sebagai pengendalinya ada di luar negeri, duitnya masuk ke luar negeri di situ, justru di sini letak dirugikan Indonesia di situ. Makanya itu harus betul-betul diputus mata rantai menyangkut kejahatannya di situ. Ini kan kejahatan luar biasa masuknya. Meskipun Indonesia belum masuk ke wilayah di situ ya, tapi ini cakupan menyangkut kasusnya ini sangat luar biasa penting. Gitu. Kang, saya mau nanyain ya. Pengen lebih jelas lah. Yang saya nggak paham itu penipuan negara dirugikan. Karena setahu saya gini, saya ngejual barang ya, itu terjadi transaksi ya, barang ada, terus udah kena potongan pajak loh itu. Jadi barang yang ditipu itu sebenarnya udah kena potongan pajak langsung dari e-commerce-nya. Atau saya seperti kasus COD itu udah ada pajak di kirimin aja, dikirimin aja itu kan, jadi mereka itu kan punya paket gitu kan, paket pengirim tapi harga barang berapa nanti udah ada potongannya. Jadi menurut saya itu di penipuan kalau pemerintah nggak dirugikan, tapi antara penjual yang jelas lah, yang penjual oleh pelaku gitu. Karena barang yang dijual itu udah kena potongan pajaknya gitu kan, ada pajaknya. Nah makanya saya nggak paham, jadi bisa dijelaskan nggak kerugian pemerintahnya di mana? Bener nggak? Setuju nggak seperti itu? Jadi kan posisinya ini kan
Pajaknya udah ya. Iya, betul, udah. Pajaknya. Pajak. Nah, kalau ini kan posisinya, ini kan kalau kejahatan itu pasti dikemas begitu luar biasa. Bagaimana misalkan orang lain percaya menyangkut berkaitan proses layanannya di situ posisinya, apa yang dia syaratkan ikuti posisinya. Tapi iming-iming posisinya menyangkut berkaitan dengan persyaratan-persyaratan itu ada hal-hal yang sifatnya memang belum selesai di situ. Seharusnya kalau ini udah pajaknya udah dibayar segala macam udah selesai gitu. Diberikan posisinya sebagaimana haknya di situ. Tapi ternyata posisinya itu hanya sebagai alat gitu ya, sebagai media. Tapi di sisi lain posisinya kita sebagai sebagai nasabah, hak kita tidak diserahkan kan gitu ya. Nah, itulah letak menyangkut berkaitan dengan penipuan-penipuannya di situ. Tapi kalau menyangkut itu syarat-syarat itu kan metode mereka posisinya. Kan kita tidak tahu nih kalau pembeli mah gitu. Apakah yang udah masuk pajak atau bagaimana gitu ya. Tapi yang jelas kita beli sesuai dengan itu gitu ya. Apakah misalkan negara udah diuntungkan atau misalkan negara rugi, hal seperti itu ya intinya posisinya kita harus lebih hati-hati. Harus lebih hati menyangkut itu bagaimana kita harus membeli barang, membeli produk, kemudian di sisi lain juga marketplace-nya juga harus betul-betul yang memang betul-betul dipercaya oleh masyarakat. Termasuk misalkan barang-barangnya harus banyak, komentarnya harus banyak, bintangnya harus banyak juga posisinya itu juga menentukan di situ. Jadi kalau misalkan kita ragu ini ada bintangnya nggak gitu, ada komennya di situ, itu juga harus jeli di situ. Jangan sampai kita terjebak dengan hal-hal seperti itu. Mungkin setidak-tidaknya ada yang bagus juga ada mungkin setidak-tidaknya. Meskipun tidak ada bintang, ada komen, layanan juga bagus. Tapi ini sebagai bentuk hati-hati aja. Karena misalkan ada sebagian yang memang seperti itu, misalkan karena tidak ada komen, tidak ada bintang, tidak ada yang like dan seterusnya di situ. Yang kemudian di sisi lain ini barang bagus, ini harganya murah di situ. Nah itu bentuk khawatir itu posisinya harus di ini. Kita harus bisa ngambil sikap. Jadi kalau misalkan kita masuk di situ tapi ujung-ujungnya khawatirnya benar, lebih baik kita pencegahan. Tapi saya pernah nemuin kasus juga kan ya. Dia itu ngejual paket, kemarin saya ngelihat paket untuk hiking. Jadi dia ngejual tenda, terus termasuk ranselnya segala macam, termasuk untuk sleeping bag segala macam murah. Padahal produknya produk terkenal. Nah, produk terkenal, review bagus, reviewnya wah bagus semua, bintang 5 bintang 5. Tapi pas terakhir reviewnya mulai 100 gitu, reviewnya jelek semua. Ternyata yang mereka kirimin ininya, foto-fotonya, produknya ini semua abal-abal. Jadi janjinya sepaket lengkap. Ternyata yang datang cuma tas jelek gitu kan, yang datangnya. Jadi saya berpikir ternyata review pun sama bisa dimanipulasi gitu. Manipulasi. Betul. Tidak aman ya. Ya ternyata Bisa menggunakan buzzer, jadi misalnya kita toko baru gitu ya, kita bisa membeli follower, kita bisa fake order, fake comment juga itu bisa dibangun. Nah ketika ini terbangun, misalnya kita punya barang yang agak mahal, agak branded misalkan gitu ya. Nah ketika sudah terbangun, baru kita menyasar target yang mau ditipu itu. Biasanya mereka mainnya kayak gitu, makanya komen-komen selanjutnya baru buruk. itu langsung ramai soalnya tokonya. Saya niat mau beli juga soalnya murah gitu. Cuman berapa? 250 ribuan tapi lengkap semua gitu. Termasuk trekking pool segala macam. Makanya yang senang hiking langsung tertarik lah. Itu di marketplace. Di marketplace. Mungkin yang gitu-gitu itu mungkin hit and run ya sellernya itu. Nanti bikin lagi. Itu polanya gimana Kang? Kalau yang hit and run itu? Jadi hit and run itu bagaimana kita melihat satu momentum dalam siklus market itu. Misalkan momentumnya adalah Idul Fitri misalkan. Berarti kan produk muslim hype kan. Nah, para marketer ini dia langsung ngambil ya produk fashion muslim itu. Tapi ketika momentum udah turun, berarti dia udah saturate. Nah, hit and run ketika udah nge-hit, run produk, nyari momentum baru, main produk baru. Jadi dia bukan bisnis yang sustainable gitu. Kalau menurut saya sebenarnya itu nggak bagus. Tapi kalau pemula oke, karena nggak hanya profitable yang kita cari, harus sustainable juga gitu. Jadi kalau cuma lari-lari ke sini kan kita capek juga. Itu capek lah. Nyari trending produk dulu kan berarti kan riset dia kan. Iya. Nah ternyata
tadi seperti yang dikatakan oleh Kang Dadang ini ya. Jadi aturannya ada, cuma kelihatannya perangkat untuk menjangkaunya itu yang masih terkendala ya. Nah sebetulnya Kang Dang, kita itu sudah mengundang juga sih dari Polresta Bandung ya. Mungkin ada terkendala, jadi beliau tidak bisa hadir ya. Mungkin di kesempatan ini kita coba undang lagi ya untuk mengupas juga dari sisi penegak hukum itu seperti apa yang berkaitan dengan ini ya. Kang, ini ancaman ya, ancaman untuk pelaku penjual Kang. Dari aspek hukum seperti apa? Ya, tentunya kalau misalkan lihat undang-undang ITE di situ menyangkut berkaitan dengan adanya kebohongan-kebohongan, ada penipuan-penipuan di situ, tentunya kan itu ada ancamannya. Itu ada 6 tahun ancamannya, kemudian ada denda 1 miliar. Kemudian di sisi lain bisa dipakai menggunakan KUHP, kita menggunakan hukum pidana. Itu bisa dijerat dengan Bisa dijerat, bisa dijerat juga di pasal di situ pakai pasal 378 berkaitan dengan di situ penipuan di situ, itu ancamannya 4 tahun. Makanya menyangkut hal-hal seperti itu sebagai bentuk payung hukum, itu sebagai bentuk misalkan bahwa si pembeli itu dilindungi secara aturan di situ. Tinggal penegakan hukumnya harus didorong di situ, dimaksimalkan sehingga menyangkut pola layanan berkaitan dengan kepercayaan itu bisa ditegakkan di situ. Sehingga kita beli itu tidak was-was. Apalagi misalkan kita itu kan kalau dunia online itu kan was-was ya. Ini duitnya udah masuk, ini bener nggak misalnya kirim kan itu was-was ya. Beda dengan pola misalnya secara manual. Kalau secara manual kan langsung ya tokonya, kita posisinya bisa paling tidak sudah tahu tempat tokonya tempatnya, ya. kemudian kita bisa dilihat ini size-nya berapa ukurannya gitu. Tapi kalau misalkan online size-nya misalkan apakah size kecil atau size gede misalkan kalau L kadang kan ada L gede ada L kecil. Nah, itu juga kan posisinya kan harus diperhatikan. Makanya itu penegakan hukum itu kan kewajiban pemerintah yang harus betul-betul didukung, karena itu bagian itu tidak terpisahkan sebagai bentuk layanan yang harus betul-betul dimaksimalkan dengan baik sehingga masyarakat itu nyaman ada ini, karena menyangkut digital ini kesini terus akan meningkat situ dengan pesat dengan tajam situ. Sebagai konsumen ya membeli tapi aman. Ya, dari aspek hukum harus seperti apa nih? Terus gini, menyangkut untuk konsumen, memang untuk konsumen yang pertama yang harus diperhatikan yaitu kita harus betul-betul mencari berkaitan dengan marketplace yang baik, bagus posisinya, termasuk kita juga harus banyak literatur menyangkut apakah hal ini misalkan mempengaruhi ketika kita beli atau bagaimana gitu. Ya setidaknya harus ada komen-komen yang positif di situ. Kan komen kan banyak di ribuan nih. Cek dulu ya. 1 2 3. Kemudian tahunnya, Pak. Kita lihat tahunnya. Kalau misalkan tahun sekarang posisinya ini, nah itu cukup waspadai. Kan ada tahun lama digital sejak digitalnya ada. Ini 2022, 2000 sebelumnya gitu, 2020, 2021, 2022 apa ada komennya di situ. Jadi kalau misalkan udah aman posisinya, jejak digitalnya ada di situ. Jadi kalau yang sudah lama bertahan itu relatif lebih relatif ada posisinya, tidak mungkin posisinya statis itu. Pasti dinamis, berubah posisinya. Hal-hal itu dibiarkan oleh pihak penjual di situ sebagai bentuk-bentuk kepercayaan. Kemudian di sisi lain juga karena di sini platformnya bagus luar biasa, karena penjualan online itu tidak ada menggunakan toko, Pak. Toko, lapak dan itu kesempatan emas, Pak. Kesempatan emas kita bisa bikin lapak tanpa ada toko. Cukup kita masuk di wilayah di situ posisinya di lewat marketplace, kita punya produk di situ, kemudian kita berikan kepercayaan, keamanan, termasuk kepercayaan terhadap konsumen, itu bisa sangat luar biasa di situ. Jadi kita tidak usah panas-panasan, Pak. Atau misalkan ngontrak misalkan tempatnya gitu belum tentu laku, susah misalkan ininya tempatnya gitu. Kemudian marketnya juga susah, memerlukan waktu. Tapi kalau di situ posisinya di marketplace yang memang kita masuk di situ itu memudahkan. Memudahkan, yang penting kepercayaannya betul-betul di situ. Kemudian di sisi lain masyarakat juga harus hati-hati ketika misalkan ada tayangan, kemudian informasi menyangkut di Facebook atau IG di situ yang sifatnya memang barang-barang itu murah di situ.
barang-barang murah yang sifatnya memang ditawarkan di situ, kemudian transfer dulu posisinya yang di bawah standar di situ. Nah, di bawah standar kita tertarik, kemudian kita butuh posisinya karena ini di bawah standar. Tapi ternyata kan ujung-ujungnya penipuan. Nah, itu juga harus dihindarkan di situ. Nah, harus dihindarkan. Lebih baik kita cari yang lain yang marketplace-nya bagus, tapi kalau misalkan kita lebih leluasa, ya langsung aja ke toko-tokonya yang udah resmi di situ posisinya. Lebih aman. Lebih aman di situ. Lebih aman, lebih terjaga posisinya. Kita tidak was-was posisinya gitu. Itu aja. Kang, sedikit. Kalau sudah jadi korban, dia itu korban penipuan misalnya, itu upaya yang harus dilakukan seperti apa, Kang? Kalau di dalam penjualan online ini, dia misalnya beli barang, tapi barangnya itu tidak sesuai dengan spek yang diharapkan. Nah, celah hukum apa yang bisa dipakai oleh si konsumen ini? Oh ya, ya tentunya ada celah hukum. Kata saya tadi sampaikan bahwa Undang-Undang ITE juga kan di situ menjelaskan bahwa menyangkut berkaitan dengan aspek yang berkaitan dengan adanya usaha atau misalkan berkaitan dengan hubungan-hubungan yang berkaitan dengan penjualan-penjualan, itu kan ada jeratan hukumnya. Pasal 28 di situ udah jelas ancaman 6 tahun, kemudian KUH pidana itu 4 tahun di situ. Jadi bisa langsung bentuk laporan berkaitan dengan penipuan. Tapi kadang-kadang gini, mereka itu masyarakat itu lelahnya itu kan gitu, nilai nggak seberapa posisinya ya. Ini nilainya nggak seberapa nih, hanya cuma 200.000, 500, sejuta. Tapi bolak-balik yang kantor polisi gitu ya, capek buat grup bikin laporan gitu posisinya, bolak-balik posisinya, lelah dengan waktunya posisinya. Dengan nilai yang tidak seberapa Dengan nilai tidak seberapa posisinya. Itulah bentuk-bentuk berkaitan dengan ini kendala-kendala masyarakat. Pasti wajar di situ. Betul. Karena kantor polisinya jauh, memakan waktu, bikin laporan di BAP posisinya, nanti bolak-balik. Memang itu resiko di situ. Tapi seharusnya posisinya hal-hal sekecil apapun bentuknya itu kalau ketika kita dilakukan tidak baik atau misalkan ditipu, seharusnya memang seperti itu sebagai efek penjara. Jadi kalau misalkan banyak di sini, udah aja bahwa misalkan ini harus dilakukan penindakan tegas oleh aparat kepolisian di situ, meskipun nilainya berapa, tapi ini harus ditegakkan. Tapi bukan dilihat nilai kecilnya di situ, tapi bagaimana penegakannya harus tegas sehingga misalkan orang yang berjualan itu harus mikir bahwa yang harus kedepankan itu pelayanan-pelayanan yang sifatnya harus jujur di situ, harus baik, sehingga dengan baik usahanya kan langgeng. Kecuali memang tujuannya jelek, misalkan pungin itu beda lagi ceritanya di situ. Jadi ada baiknya juga kayaknya ya, kalau misalnya korban-korban penipuan penjualan online ini bikin komentar sebanyak-banyaknya. Nanti bisa dibuat grup korban penjualan online. Bisa aja. Itu diakumulasikan kan nanti bisa besar ya. Setelah besar ini kita baru melapor ke polisi dengan total kerugian yang nilainya tidak sedikit kayaknya, Kang ya. Iya betul. Jadi kalau misalkan seorang ini segini gitu, tapi kalau banyak pasti meskipun beda ini nggak bisa aja. Yang penting satu market posisinya di situ. Tapi kadang-kadang beda ininya, beda lapak posisinya. Ini lapak, kalau satu lapak mungkin bisa aja nih. Lapak satu misalkan. Tapi kalau beda lapak kan susah. Karena kan itu platform itu posisinya kan itu hanya ininya aja, rumahnya. Nah, kalau rumah posisinya itu kan tidak bisa diganggu. Apakah ini bentuk pelayanan penipuan kan itu kan tidak tahu posisinya. Makanya ini menyangkut berkaitan dengan online-nya, menyangkut penjualan online-nya, itu disesuaikan dengan lapaknya. Kalau misalkan lapak A ya berarti dia misalkan merasa dirugikan, kemudian posisinya sesuai dengan sama di situ, itu bisa posisinya. Tapi kalau beda-beda kan tidak bisa ditarik-tarik di situ. Tapi kayaknya kalau lihat korbannya sih banyak kelihatannya yang satu jenis. Taruh seperti yang tadi itu cerita itu sebetulnya sudah banyak sekali kan yang menceritakan di iklannya seperti ini, barang yang diterimanya seperti ini. Ya, itu kemungkinan bisa aja dari satu lapak, kemudian kan biasanya ada penjual besar ya. Ya, jadi dari produsennya ada penjual besar, nah bisa aja nanti mengerucutnya ke sana. Kelihatannya gitu ya. Ya, jadi nanti untuk netizen nih, untuk pemirsa bisa aja nanti komentar yang kaitan dengan korban penjualan online ini. Silakan, Kang Benta. Saya ingin tanya ya Pak ya. Iya. Jadi gini,
tadi kan seperti yang Bapak sampaikan gitu, kayak bahwa hukum kita ini ya di bawah naungan hukum internasional gitu. Tapi katakanlah misalkan kita ya Pak sebagai seller kita ingin margin gede gitu ya. Jual gede berarti kita HPP-nya murah misalkan. Kita ambil produk dari Cina gitu. Katakanlah kita impor dari situs 1688 Cina itu kan. Nah, ketika nyampe karena memang mungkin barangnya agak riskan terus setengah hancur dan lain-lain atau memang ditipu, yang ingin saya tanyakan adalah sejauh mana perlindungan hukum kita ya Pak ketika kasusnya ini adalah lintas negara dan lintas currency gitu. Oh iya. Jadi penipunya kan di Cina seperti itu. Ya tentunya kan kita kan menggunakan hukum yang ada ya, sesuai dengan aturan yang ada di situ. Tapi bagaimana misalkan aturan yang ada di kita sesuai dengan undang-undang yang ada itu bisa menyangkut secara internasional di situ. Ya tentunya menyangkut hal-hal seperti itu. Itu menjadikan PR untuk pemerintah kita posisinya. Jangan sampai menyangkut lintas negara posisinya, tapi di sisi lain menyangkut lintas negara posisinya kita banyak di situ yang memang menggunakan menyangkut usaha-usaha, menyangkut berkaitan dengan pembelian secara online gitu ya, itu bisa diprotek di situ dengan adanya payung hukum di situ. Nah, tentunya kan posisinya ini harus dijalin kerjasama secara internasional. Jalin kerjasama internasional di situ yang sifatnya mengikat, tidak hanya menyangkut berkaitan dengan perjanjian internasional kasus narkoba, gitu. Masih menyangkut berkaitan dengan trafficking di situ, tapi ini menyangkut berkaitan penjualan online juga, ini betul-betul harus diikat di situ. Sebagai bagian dari tidak terpisahkan menyangkut bisnis global di situ. Karena hal-hal seperti ini kaitannya tidak hanya terhenti gitu, tapi ini terus akan nyambung gitu, akan sangat luar biasa menyangkut berkaitan dengan pola layanan, menyangkut berkaitan transaksi penjualan secara online di situ, pembelian secara online di situ. Karena dengan transaksi pembelian secara online, penjualan secara online itu posisinya itu diuntungkan. Pertama diuntungkan kita posisinya diam di sini, tapi bisa dikirim di sana ya. Gitu. Kemudian posisinya Sebaliknya juga begitu ya. Sebaliknya juga posisinya diuntungkan juga gitu. Jadi dengan kita secara langsung kita harus misalkan bayar pakai pesawat posisinya, izin misalkan posisi menyangkut ketika kita keluar negeri juga harus dibayar. Kemudian misalkan barang posisinya masuk juga harus kena bea cukai dan seterusnya. Kan mahalnya kan dari itu ya, dari cukainya kan ya. Itunya ya, pajaknya lah posisinya kira-kira seperti harus ada pemeriksaan situ. Tapi dengan hal-hal seperti ini harus didorong situ posisinya karena ke depan sangat tantangan kita sangat besar di situ. Betul. Jadi artinya kalau sampai sejauh ini sih mungkin belum bisa dijangkau ya kalau misalnya pelakunya di daratan Cina gitu ya. Sampai saat ini. Menurut saya belum masih. Saya pernah ngalamin kasus kayak gini Kang ya. Saya dulu pernah main jasa. Saya jual jasa di freelancer, Fiverr, e-lancer gitu kan ya. Saya dapat ini, saya jual jasa desain. Udah gitu tiba-tiba ada yang kontak mitra ngajak kerjasama. Nah, dia akhirnya pas kontak-kontakan dari Ukraina. Terus dia bilang alasannya dia juga sama banyak orderan sama seperti saya. Tapi dia kesulitannya di Ukraina itu dilarang PayPal. Ya udah akhirnya kerjasama kan. Saya dapat bagian setiap orderan 10%. Setuju kata saya. Terus nanti gimana cara transfer ke dia? Dia minta ditransfer ke Western Union. Ternyata langsung dalam beberapa deal itu langsung hari itu juga langsung ada dana masuk. Terus hampir tiap seminggu itu bisa 2 atau 3 kali dana masuk. Harganya per desainnya itu sekitar hampir saya konversi itu 5 jutaan. 5 juta. Untuk market luar negeri. Itu 5 jutaan harga desainnya, desain rumah segala macam. Saya kan nggak tahu kan, saya itu jadi semacam mitranya aja. Saya dapat dana PayPal, saya cairin, kirim ke dia ke Ukraina gitu kan. Tiba-tiba jelang 1 bulan tuh apa? Saya ada peringatan dari PayPal gitu kan. Saya jadi minus PayPal, saya itu minus berapa ribu gitu kan. Kok kaget aneh, kasus apa? Ternyata mungkin carding atau apa gitu kan. Dia pakai nama saya gitu kan. Wah saya ngeri juga ini mungkin kejahatan internasional kan. Saya harus lapor gimana kalau gitu kan. Kalau sampai FBI atau apa ya udah cepat-cepat saya rubah-rubah alamat semuanya. Nah saya itu khawatirnya
seandainya ada kasus gitu kan, saya bisa terjerat gitu kan, kasus internasional gitu, saya ngehubunginya gimana ya? Itu kan borderless kan, gitu kan, penipuannya itu. Saya ada bukti-bukti transfernya ke Western Union, dia alamatnya ada, namanya real, itu kan harus lengkap kan. Nah, seperti itu. Itu mungkin Jadi- masuknya phishing ya Pak ya, kayaknya. Carding kali ya, nggak tahu, carding mungkin, kartu kredit apa masuk ke PayPal saya gitu kan, langsung dia ngechat saya, udah ada yang masuk katanya penjualan, ya udah saya cairin, kirim gitu kan. Kalau phishing itu Pak, kita menggunakan website duplikat dari website aslinya. Targetnya ngambil data, misalkan oh ini transaksi Western Union ya, Iya. padahal HTTPS-nya itu bukan Western Union apa itu, tapi situsnya sama persis. Oh Mungkin gitu, Bapak mengisi betul, phishing. kartu kredit, nah kartu kreditnya yang digunakan untuk jual apa namanya, transaksi gitu. Akhirnya dapat tagihan, Betul. tapi itu memang Soalnya saya menipu. Oh, gitu. Padahal dipakai sama orang lain berarti ya. pakai orang lain cuma yang kena. Iya. Pernah saya dapat partner kerja dari Ukraina seperti itu, Pak. Oh gitu ya. Iya. Ngeri juga ya. Iya, ngeri. Terus sama saya yang pernah beberapa kali itu akhirnya saya lebih waspada kan, Nigeria gitu, yang banyak kejahatan-kejahatan, termasuk India kali ya. Iya, iya. Tapi sampai sejauh ini mungkin untuk yang lewat luar negeri itu susah ya. Jadi memang kan kadang-kadang kan di luar negeri kan dia kan menggunakan undang-undang sendiri di situ posisinya. Kemudian di sisi lain menyangkut berkaitan dengan aspek-aspek itu kan harus dikuatkan baik hukumnya antara negara dengan negara posisinya. Kemudian di sisi lain itu kalau mancanegara itu kan beda payung hukumnya di situ. Makanya harus duduk bersama di situ bagaimana menyangkut berkaitan dengan proses perdagangan ya secara global, secara online di situ itu bisa dilakukan di situ. Jangan sampai nanti ketika kita ingin usaha tapi di sisi lain misalkan posisinya tidak mendukung gitu. Tapi kan menyangkut pola layanan juga, tapi sebaliknya juga kan kita juga harus memproteksi. Barangkali misalkan posisinya kita ada yang membeli ke Indonesia gitu, ke luar negeri ke sana kan balik arah posisinya. Jadi kalau misalkan menyangkut perdagangan itu kan pasti itu apa namanya saling menguntungkan, disesuaikan dengan misalkan produknya ada di mana gitu. Bisa aja kita beli di sana di luar negeri tapi di sisi lain atau misalkan pihak luar negeri beli ke kita posisinya sebagai bentuk memang simbiosis yang sifatnya saling Simbiosis mutualis ya. gitulah, saling menguntungkan posisinya. Nah, jadi memang bagaimana kita sekarang memproteksi diri ya, kelihatannya yang penting itu. Karena kalau kita jadi korban susah juga ya. Sebagai penutup ya, tinggal tips ya dari Kang Bentang sama Kang Asep ini. Tips bagaimana ya, atau dari pengalaman-pengalaman yang pernah ada, kira-kira untuk amannya sebagai konsumen daripada penjualan online ini ya, itu harus seperti apa? Kang Bentang dulu, Kang Asep dulu ya. Boleh, saya dulu ya. Ya mungkin tips dari saya itu yang terutama yaitu yang tadi seperti Bapak bilang ya, hati-hati. Setelah hati-hati pun setelah kita melihat rating bagus, tetap kita harus teliti juga karena kan ada juga fake rating gitu kan, fake review, fake rating gitu kan. Nah, kedua, jangan kasih identitas diri. KTP gitu kan, apalagi pas ada OTP, nomor telepon, pada data-data rahasia itu jangan kalau dianggap seperti itu. Karena kan bisa juga nanti akun kita dibobol. Kalau kita punya seller di Shopee atau seller yang lain, bisa mereka masuk terus kuras uang kitanya atau akunnya diambil alih. Kan lumayan kita ngerintis akun itu lumayan lama, lumayan susah. Termasuk ya akun-akun sosial media yang biasa dipakai untuk perdagangan ya, jual beli gitu kan. Kalau kita ya capek lah ngerintis supaya bisa gede itu kan, supaya dapat engagement bagus, follower bagus gitu kan. Ya mungkin dari saya itu tambah barangkali Kang Bentang. Baik. Jadi kalau dari konsumen amannya memang utamakan beli dari marketplace ya dan juga COD itu. Walaupun kita transfer kayak gitu, pastikan memang itu udah big seller gitu ya, udah
udah lama lah di isi tokonya itu tuh jualan di marketplace kayak gitu. Nah kalau saya sendiri, pengalaman saya selalu pakai 2 handphone itu. Handphone pertama itu yang buat sosial media, buat YouTube dan lain-lain. Handphone kedua mobile banking, SMS udah Dipisah ya. bisa. Karena takutnya kita ngeklik apa data diambil, dan pas ngeklik itu di handphone itu ada mobile banking juga. Itu kena. Nah yang kedua ketika kita transaksi internasional dan kita mungkin auto payment, saya pernah auto payment itu ketarik 4,8 juta atau berapa gitu ya. Udah saya cek, oke transaksi keluar. Saya cek di websitenya, transaksi gagal. Loh kok gini? Akhirnya apa? Saya datang ke banknya, dan itu kan ada 3 ya Pak. Jadi dari bank kita, Indonesia, Visa, sama yang internasional ini. Nah selama 14 hari kita ke Visa terus itu. Akhirnya dibalikan. Oh bisa ya, bisa Itu Mbak. bisa. Oh Cuman memang websitenya yang benar ya, bukan yang penipu. Itu memang kegagalan ini aja sih. Kalau penipu ya lewat sistem juga. kayak sistem gitu Lewat sistem. bug lah ya, Bang. bagi error. iya. Terus ada lagi Kang Bentang? Ya itu sih, untuk data diri kita aman. Dan kalaupun COD itu biasanya misalkan rumah kita nomor 14 gitu ya, ya kita order aja nomor 13. Nah ketika mau nyampe alamat saya yang ini nih gitu. Takutnya yang alamat kita ini digunakan ini, jadi Itu masuknya nanti ke nomor 13. dia pasti kurirnya cek dulu bener yang ini gitu. Agak riskan juga. Rumah sebelah. Cuma agak riskan. Masuk ke rumah orang ya Pak. Lagi nggak siapa taruh aja di situ. Ada yang gue ya. Apalagi udah dibayar, atau dibuka aja paketnya. Emang bagus ya. Ada lagi Kang Bentang? Sudah. Sudah ya. Kang, balik kamu penutupan. Ya, terima kasih. Ya, mungkin setidak-tidaknya sebagai bentuk inilah pesan-pesan terakhir ya untuk konsumen. Salah satunya pertama yang harus disiapkan itu harus hati-hati, kemudian harus dilihat berkaitan dengan produk-produk di situ. Jangan sampai produk itu yang sifatnya memang menggiurkan, murah tapi ujungnya penipuan di situ. Itu yang harus diwaspadai di situ. Termasuk menyangkut berkaitan dengan ada di marketplace juga harus hati-hati di situ. Kemudian harus dilihat marketplace-nya siapa di situ posisinya. Kemudian apakah ini terkenal atau tidak kan gitu. Dilihat misalkan menyangkut berkaitan dengan komen-komennya. Itulah sebagai bentuk berkaitan dengan penjagaan di situ. Kemudian kalau misalkan merasa misalkan salah konsumen yang betul-betul yang bersangkutan memang merasa ditipu dan merasa misalkan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapannya yang sifatnya penipuan dan seterusnya, ya jangan segan-segan bisa laporan ke polisi, bisa bikin laporan ke polisi. Itu sebagai bentuk bahwa itu harus dilaporkan gitu, biar misalkan para pelakunya yang menjual, yang melakukan penipuan itu jerak di situ. Jadi kalau ini dibiarkan, misalkan ada pidana, tapi di sisi lain misalkan kita tidak melapor di situ, minimal kalau kita melapor, minimal bisa mencegah yang lain di situ. Nah gitu. Ini yang lapor dan seterusnya gitu. Kalau semakin banyak yang lapor kan semakin bagus gitu. Nah gitu. Itu sebagai bentuk kontrol, sebagai bentuk pencegahan. Ketika kita lapor di situ posisinya, kejahatan yang lain itu bisa dihentikan di situ. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kang Danang, Kang Bentang, Kang Asep. Pemirsa Visi.News, kita tidak bisa melawan mainstream ya. Jadi kecenderungan itu tidak akan kita bisa lawan. Kita harus bisa mengikuti, kata orang Sunda manggigelanana. Tapi kita juga tetap harus aman. Kita aman, keluarga kita aman, jangan sampai menjadi korban para pelaku kejahatan di penjualan online ini. Baik, dialog kita sore ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai berjumpa kembali pada topik lainnya di Visi Talk. Kita tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bentang, ketemu. Siap. Siap.